Halo sahabat Sora, selamat datang lagi di YouTube channelnya Sora Tarot with Sora ya, personal tarot reader. Semoga kamu sehat ya guys. Hari ini kita baca-baca lagi dengan sebuah tema, yaitu membongkar alasan dia mendiamkanmu pada saat ini. Membongkar alasan dia mendiamkan kamu pada saat ini. Sora akan ingetin dulu ya, ini adalah mungkin pembacaan yang akan jadi pembacaan jujur apa adanya. Untuk kamu yang mungkin lagi nggak mood, lagi nggak siap untuk dengerin bitter truth, atau nggak siap kalau dibacain apa adanya, mungkin kamu boleh pause untuk balik lagi esok hari atau saat ketika kamu sudah siap. Tapi Sora hanya akan membacakan energi apa adanya. Aku nggak tahu keluar kartunya gimana nanti, oke? Dan ini juga nggak bisa untuk semua orang, karena memang tidak bisa mengcover semua orang juga ya. Ini umum, bukan pribadi atau personal. Dan kalau kamu pingin untuk yang pribadi, yang energinya cuma fokus doang sama kamu ya, silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot berbayar, atau cek-cekin semua di channel ini karena gratis. Mohon untuk tidak nonton di skip-skip biar ngerti menyeluruh, oke? Kita lihat dulu ya, membongkar alasan dia mendiamkanmu pada saat ini. Kita lihat dulu siapakah dia. Nah, teman-teman, ini adalah orang yang kalau Sora lihat sepertinya ada pergesekan ya sama kamu. Mungkin di sini kalian ada perdebatan, mungkin di sini kalian ada perbedaan pikiran, perbedaan keinginan, ada hal yang saling memegang ego masing-masing. Tapi di sini intinya adalah ada situasi pergesekan ya, perdebatan, berantem, apapun lah namanya kamu menyebutnya ya. Kalau berantem kan kesannya fisik ya, jadi Sora tuh lebih suka memakai kata perdebatan. Jadi jelas sudah pasti bertengkar dengan mulut ya, tidak dengan fisik kalau Sora lihat di sini. Ini bisa saja ada situasi yang membuat akhirnya berada di persimpangan. Ini bingung nih gitu ya, kok sayang, kok cinta, kok sama-sama tapi kok sering berantem, kok sering ribut, kok sering ada perbedaan salah paham dan sebagainya ya. Karena di sini ada tindakan berapi-api ya teman-teman. Kenapa? Ini jelas karena kalian berdua itu punya pikiran masing-masing. Kamu punya cara pikir kamu sendiri, dia punya cara pikir dia sendiri. Ini ngomongin soal cara pikir yang berbeda. Mungkin juga di sini ada komunikasi yang tidak berjalan dengan benar-benar lancar ya. Artinya di sini mungkin ada situasi yang memang harus dianalisa dulu dengan logika. Ada hal-hal yang memang dari keinginan diri dan cara berpikir itu memang masing-masing sedang fokus sama pikirannya. Oke? Dan kita coba lihat lagi ada situasi apa dalam hubungan ini. Kenapa? Di sini juga ngomongin soal sebuah value ya. Mungkin ada nilai-nilai, ada pikiran-pikiran yang kalian tidak sejalan satu dengan yang lain. Tapi di sini juga adanya sebuah nilai dari sebuah keusahaan ya. Mungkin di sini ada yang kamu merasa kamu mungkin lebih effort daripada dia, atau sebaliknya dia lebih effort daripada kamu. Harga yang harus dikorbankan, harga yang harus dibayar. Ini juga adalah saat-saat untuk lebih kepada realistis ya. Apakah hubungan ini memang bisa dilanjutkan atau enggak? Karena kalau Sora lihat di sini, kalau mau dilanjutkan sangat mungkin adanya sebuah harga yang harus dibayar ya. Oke, ada sebuah harga yang harus dibayar. Nggak harus secara materi, kadang berkorban secara perasaan, kadang berkorban secara pikiran. Kita lihat dulu, kamu berdealing dengan siapa? Kamu berdealing dengan seseorang yang dia itu sebenarnya penyayang, pecinta, dari awal sudah suka sama kamu, dari awal sudah sayang sama kamu, keinginan hatinya sangat-sangat besar. Dan di sini dia itu punya sisi juga demanding yang besar, sehingga ketika dia memberikan cinta yang besar, dia juga mengharapkan dapat sesuatu yang besar juga dari segi masalah perasaan. Oke? Orangnya cenderung kaku, konvensional ya. Jadi mungkin banget di sini dia tuh tipenya orangnya nggak mengikuti, agak konservatif lah ya bahasa Sora gitu ya. Jadi mungkin bertentangan dengan kalian beberapa, nggak semua sih yang lebih open minded ya. Jadi dia lebih kepada cara berpikir tradisional. Misalnya laki-laki tuh harus jadi provider, perempuan yang ngikut kayak gitu ya. Atau istri tuh harus ngurus, suami yang diurus, kayak gitu-gitulah ya. Itu cuma contoh doang. Oke, orangnya cenderung agak sedikit kaku, teman-teman.
Orangnya itu senang belajar dan mau tahu segala sesuatu. Ya, di sini juga ada beberapa yang usianya itu lebih muda daripada kamu ataupun secara pemikiran. Tapi orangnya ini tipenya pejuang, tipe akan berusaha mengisi ya isi kepalanya dia ya, teman-teman. Dan orang ini seorang yang tadi Sora udah bilang, ketika dia sedang ada perdebatan, orangnya cenderung gak mau ngalah. Ya, jadi orangnya itu kayak harus winning the fighting ya, egonya besar gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Sehingga mungkin saja ada komunikasi, ada perkataan atau ada ucapan atau adalah hal-hal yang dia sampaikan yang tanpa sadar atau dia sadari melukai kamu. Ya, kalau Sora lihat di sini ada luka gitu ya, dan ini sangat mungkin sekali potensinya akan ada luka lagi di masa depan gitu ya dari perkataan. Ya, ini sorry nggak Sora pakai. Di sini juga ada situasi orangnya itu kekeh, orangnya itu tegas, orangnya itu gentle, maskulin banget ya. Apapun gendernya, dia tuh orangnya maskulin ya, dominan, bold, tipenya agresif, tipenya nyeruduk gitu ya, dengan keinginannya dia, dan dia orangnya cukup kekeh gitu ya. Tapi dibalik itu juga orangnya perasa. Jadi kelihatannya di luar keras gitu ya, dalamnya sangat-sangat sensitif. Oke. Bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini? Ya, perasaan dia sama kamu pada saat ini. Sebenarnya kalau Sora lihat, dia tuh sebenarnya punya perasaan yang cukup kuat sama kamu. Di sini ada banyak harapan positif sama perasaan dia sebenarnya, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ditanya banyak sekali memori indah, banyak sekali hal-hal positif, banyak hal yang menggembirakan, banyak keceriaan di sana. Gitu ya, kalau yang Sora lihat. Cuma memang orangnya ini demanding, banyak mau gitu ya, BM ya, sehingga mungkin saja kamu itu selalu seperti dituntut untuk memberikan apa yang dia mau atau apa yang dia harapkan. Jadi orangnya itu ego. Jadi mungkin banget di sini banyak kamu yang lebih mengalah kepada dia, ngikutin apa maunya dia gitu ya, kayak gitu ya. Sementara kamu itu punya perasaan sama dia, kamu tuh ngerasa realistis gitu ya, kalau ini tuh mungkin bisa dibangun suatu relationship untuk jangka panjang ya. Di sini ada hal-hal yang kamu tuh ngerasa kalau kita tuh bisa sama-sama bisa membangun sesuatu, kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling mengisi gitu ya, secara realistis. Jadi kayak ngerasa banyak kecocokan di hal-hal nyata, mungkin dari segi situasi sosial atau situasi yang lain. Kalian tuh menurut kamu cukup punya banyak kesetaraan, tapi di satu sisi banyak juga kekecewaan di sana ya. Mungkin ada hal-hal yang kalau Sora bilang ya, dia itu nggak kooperatif, dia itu ego. Di sini juga ada luka, teman-teman ya, kayak gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat, di mana itu sangat mungkin sekali menjadi isu di antara kalian ya, yang jadi isu. Yang pertama, kamu berdiri dengan orang yang tadi Sora udah bilang, ada sisi ego, ada sisi narsis, ada sisi kesombongan. Jadi orangnya itu susah mau ngalah gitu ya, berpegang teguh terhadap apa yang dia anggap benar gitu ya. Orangnya juga pride-nya tinggi gitu ya, harga dirinya tinggi ya. Selain itu, sekarang tuh seperti ada situasi yang mungkin sedang tidak kondusif secara finansial, itu satu. Dan di satu sisi lain, ada energi kepasrahan terhadap semesta. Kayak ada, oh apakah memang situasi ini bisa menjadi sesuatu yang sama-sama? Karena apa? Kalau surat di sini kayak ada sesuatu yang sedang stagnan. Ya, dia stagnan mungkin dengan egonya, dia stagnan dengan keinginannya dia, dan di sini ada situasi yang sangat sulit untuk diseimbangkan, ada situasi yang cenderung naik dan turun, gitu ya. Di sini ada situasi yang kayak mau seimbangin tuh susah, gitu ya, entah mau seimbangin pikiran kamu, seimbangin sisi keuangan. Di sini yang sangat-sangat dominan dikuasai oleh Taurus, Virgo, dan Capricorn, itu sangat-sangat kuat. Ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn tuh sangat kuat. Aries ya, kalau yang Sora lihat di sini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, dan ada Gemini, Libra, serta Aquarius, itu juga cukup kuat. Kita lihat ya. Siapin teman-teman energinya, kita akan masuk ke alasan kenapa dia diemin kamu sekarang. Ya, karena selain memang situasi lagi nggak kondusif ya, kita coba lihat. Yang pertama adalah kalau Sora lihat di sini, orang ini itu sedang mencoba
ya, untuk mengevaluasi pemikiran, ya, sedang mencoba mengevaluasi juga hatinya dia, apakah memang di sini perlu ada pertemuan kembali atau persatuan kembali. Ya, jadi orang ini sedang seperti merenung gitu ya. Apakah kita memang sebaiknya untuk bersatu lagi gitu ya. Karena orang ini tuh orang yang sangat realistis melihat segala sesuatunya dengan yang nyata gitu ya. Kalau kita sering berantem, kalau value kita beda, kalau ada hal yang nggak setara, itu mungkin bisa jadi satu pertimbangan yang sangat-sangat penting ya. Jadi kayak dia itu mau mendiamkan dulu karena dia mau benar-benar yakin bahwa kita masih mau bersatu lagi atau enggak sebenarnya gitu ya. Jadi sedang mempertimbangkan ke arah sana. Yang kedua, ya teman-teman, di sini kalau Sora lihat banyak terjadi perubahan kecil-kecil yang lama-lama mungkin saja ya membuat dia sebenarnya nggak nyaman atau kamu yang nggak nyaman. Kamu tuh jadi gini, dia ada dua skenario ya. Yang pertama ya, ada situasi yang menurut dia kamu berubah pelan-pelan ya, kecil-kecil ya, yang makin lama itu bisa saja menjadi sesuatu yang ngebuat dia nggak nyaman. Misalnya ya, makin lama menurut dia ya, kamu tuh kesini itu mungkin makin lebih posesif, kamu lebih punya trust issue. Tolong jangan pembelaan diri di kolom komentar ya, pembelaan dirinya ke dia aja. Biasa di kolom komentar suka langsung ada yang, aku kan kayak gitu karena dia gini kak, karena dia gini kak. Nah, aku bukan dia, jadi kamu sopein nama orangnya langsung. Dan ingat ya, alasan ini bisa untuk kamu 1, 2, atau semuanya nanti, sesuai dengan kondisi kamu ya. Intinya adalah kayak dia ngerasa ada hal yang kecil-kecil dari kamu yang berubah pelan-pelan, itu bikin dia sebenarnya nggak nyaman gitu ya. Tapi itu kalau yang kecil-kecil ditumbuk lama-lama jadi bukit ya, itu satu. Atau skenario kedua teman-teman yang mungkin terjadi adalah ada yang kayak dia ngerasa bahwa kok kita cuman ujian kecil doang, menurut dia ya, ujian yang kecil yang nggak penting ini buat dia, mungkin bukan nggak penting sih, tapi lebih kepada sesuatu yang dianggap kecil gitu ya. Kok sudah bisa bikin kita seperti ini, gitu loh. Jadi dia ngerasa, jadi di sini ada ketidakyakinan, ada ketakutan, kayak kalau masalah kecil aja kita jadi berantem kayak gini, gimana nanti masalah yang besar kayak gitu loh ya. Karena menurut dia apa yang jadi bahan keributan kalian, menurut dia mungkin sesuatu yang bukan sesuatu yang harusnya besar untuk diributin ya. Mungkin buat kamu tuh sesuatu yang penting, menurut dia mungkin enggak gitu ya teman-teman. Dan dia lebih memilih untuk diemin kamu pada saat ini, karena kalau Sora lihat ya, dia itu lebih kepada nyari aman. Pada saat ini dia ngerasa mungkin nggak nyaman, nggak aman gitu ya. Jadi kayak dia itu ngerasa nggak enjoy dalam menjalankan relationship. Di sini ada stres, ada energi unhappy gitu ya. Jadi dia tuh ngediemin kamu sebagai bentuk kayak aku pengen bikin diri aku nyaman dulu dan aman dulu. Karena bisa saja ya, entah kamu maksudkan atau tidak kamu maksudkan, dengan keributan kalian, dengan perdebatan kalian, dengan perbedaan kalian, itu ngebuat dia itu ngerasa kok aku seperti tidak nyaman dan aku terpojokkan gitu ya. Termasuk juga mungkin ekspektasi, karena kamu sama dia mungkin saja punya ekspektasi yang beda. Menurut dia nggak lukain kamu, menurut dia nggak ngecewain kamu, tapi sebaliknya mungkin buat kamu itu sesuatu yang mengecewakan ya. Dan di sini dia mau kayak seperti ngerasa mungkin ini adalah baiknya adalah kita butuh sesuatu yang kayak break dulu, jeda dulu, biar kamu bisa mikir, aku bisa mikir, kita sama-sama ngerasa nyaman dulu ya. Nanti baru kita berpikir apakah kita memang benar-benar sudah niat dan sudah bulat untuk bisa melewati ini semua ya. Jadi ini tuh kayak energi untuk kalau kayak kita lagi pertandingan ya, bola gitu ya. Jadi kayak istirahat dulu, jeda dulu gitu ya buat dia gitu loh. Karena di sini kalau seorang ngerasain ada energi kelelahan gitu ya. Koneksi tuh ada, tapi dia ngerasa kayak aduh, aku capek deh, aku butuh untuk istirahat dulu. Ya. Tuh. Karena dia ngerasa kayak mungkin kita hanya butuh yang namanya waktu. Mungkin kamu butuh untuk mikir, aku butuh untuk mikir, aku butuh untuk nyaman, kamu butuh untuk nyaman, gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Terus kenapa dia ngediemin kamu, ya? Di sini dia juga mendiamkan kamu. Kalau Sora lihat di sini, dia itu punya energi. Kenapa dia berpikir untuk diem dulu?
ya. Cari aman dulu, cari tenang dulu, mau mikir dulu, mau mau pertimbangan dulu. Karena kalau Sora lihat di sini yang tadi Sora udah bilang, ada energi pesimisme. Dia mulai tidak yakin, tapi mungkin tidak dia ungkapkan sama kamu. Dia tidak yakin kalau kalian itu cocok, kalian itu bisa sama-sama sampai selamanya. Karena di sini dia ngerasa ini ada situasi yang sudah naik turun, gitu loh ya. Dan ini karena sesuatu yang sudah berjalan ya, mungkin kalian sudah jalan beberapa waktu ya, mungkin ada yang 1 atau 2 tahun. Nah 1 atau 2 tahun ini energinya masih begini-begini melulu. Sementara dianya sendiri ego, akunya juga nggak mau ngalah, kayak gitu loh ya. Aku nggak mau ngalah, kamu juga nggak mau ngalah, jadinya susah gitu ya teman-teman. Dan dia itu tidak mau ada energi penyesalan gitu ya, untuk mengambil satu langkah yang salah gitu ya. Dan di sini oke, dia itu kayak lebih kepada kepingin untuk merenung dulu ya, mungkin aku juga ada energi salah juga gitu ya. Meskipun dia pesimis, dia sadar kalau dia juga mungkin ada salah gitu ya di sini. Sampai bisa jadi situasinya complicated atau rumit seperti sekarang. Jadi dia lagi bener-bener untuk kayak ya udah, aku sendiri dulu, aku diemin kamu dulu untuk kita sama-sama merenungi kesalahan kita apa, kayak gitu ya teman-teman. Dan di satu sisi lain adalah ada energi pasrah. Maka tadi di sini ada energi wheel of fortune. Dia seperti mengharapkan, ya udah deh, aku diem aja, aku mau lihat petunjuk dari semesta, aku mau lihat arahan dari semesta, gitu ya. Kemana arahnya hubungan ini akan bisa berjalan nantinya. Jadi di sini ada energi memang kalau Sora lihat karena sudah capek, pesimis gitu ya, nggak yakin. Disinilah ada munculnya energi kurang usaha teman-teman di sini. Ya jadi memang apa adanya. Aduh Kak Sora, dia berarti nggak ada effort dong ya, memang iya. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini ada, tapi dia tahu ya, yang dia juga masih bingung dan bertanya-tanya, kenapa kita banyak nggak cocok, kenapa kita banyak keributan, kenapa kita ada situasi seperti ini, tapi di satu sisi lain aku sayang sama kamu. Kita sama-sama nggak mau melepaskan ya, saling sama-sama sulit gitu ya, sama-sama situasinya banyak pergesekan, banyak rintangan, tapi di sini juga sama-sama tidak mau saling melepaskan. Itu juga dia bingung sebenarnya ya, makanya dia lagi mikir, merenung gitu ya, kok kita nggak cocok, tapi kok sama-sama nggak mau lepasin atau sulit untuk melepasin ya. Dan dia sudah mulai untuk membanding-bandingkan kecocokan dia sama kamu. Ya, jadi kenapa dia memilih diem? Dari perenungannya dia juga mulai memikirkan apakah kita benar-benar cocok sebenarnya. Dari banyak hal, dari pikiran, dari prinsip, dari cara pandang, dari gaya hidup gitu ya. Misalnya gaya hidupnya dia lebih mahal daripada kamu sukanya yang sederhana, itu bisa jadi sesuatu yang masalah loh teman-teman. Ya. Dan di sini juga ada energi ya, di mana dia itu masih benar-benar belum paham apa yang dia mau. Jadi kamu memang berdealing dengan seseorang yang dia aja belum jelas melihat dirinya itu seperti apa yang dirinya mau, apa yang dirinya inginkan, apa yang semestinya dia itu sebenarnya maunya apa gitu ya. Masih energinya ngambang banget dari tadi gitu loh ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, dia juga ngerasa kayak ada pikirannya kamu atau ada ekspektasi kamu yang menurut dia itu gimana ya bilangnya ya, romantisasi yang kamu harapkan dalam relationship itu tidak bisa dia berikan, dan menurut dia itu seperti dalam tanda kutip berlebihan ya. Jadi misalnya kamu mengekspektasikannya dia begini begitu gitu ya, romantis harusnya gini harus gitu secara ekspektasi hubungannya, dan menurut dia itu adalah sesuatu yang tidak berlebihan, sesuatu yang berlebihan. Sementara dia orang yang realistis ya. Mungkin kamu bahasa cintanya butuh untuk diyakinkan dengan kata-kata, butuh untuk dikasih, misalnya kamu butuh untuk dikasih hadiah untuk kamu tahu disayang. Nah menurut dia mungkin aku nggak perlu ngungkapin dong kalau aku sayang sama kamu. Misalnya emang harus diomongin terus, misalnya emang harus dirayu terus, emang harus aku kasih hadiah terus. Bisa saja bahasa cinta kalian itu berbeda gitu loh ya. Dan menurut dia mungkin apa yang kamu inginkan bukan apa yang dia inginkan, atau bukan gayanya dia ketika dalam percintaan seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada periode dia tuh yang tadi Sora udah bilang, diulang lagi. Orang ini tuh seperti lagi dalam situasi yang gelap, masih mencari tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Di sini juga ada energi yang kebingungan, arahnya mau kemana, mau lepasin kamu bingung, mau jalan juga bingung gitu ya.
Makanya dia ngerasa mungkin ini adalah sesuatu yang energi, apakah kita memang harusnya pisah gitu ya. Jadi di sini ada energi di mana dia berpikir bahwa apakah ini tuh kayak satu persimpangan di mana kalau ini lanjut bisa lanjut, kalau ini udahan ya harus udahan, itu menurut dia gitu ya. Dan dia sudah mulai berpikir banyak ya, apakah aku itu tepat untuk kamu, apakah aku memang udah cocok untuk kamu, dan kamu juga bisa mikir aku benar-benar yang kamu mau apa enggak gitu ya. Tuh, akhirnya dia milih ngilang, karena kalau dia jelasin ini semua sama kamu gitu ya, yang ada bukannya malah makin baik, yang ada malah makin berantem gitu ya. Oh, kamu ternyata selama ini begini. Nah, itu makanya dia memilih udah deh aku diem aja dulu gitu ya. Karena kalau Sora lihat dia itu sulit untuk mengekspresikan dirinya. Dia juga takut kamu tidak terima, karena kan kalian tuh cara pikirnya beda gitu ya. Itu sih kalau yang Sora lihat. Jadi ketakutan di dalam pikirannya dia ya, dan dia mulai mempertanyakan apakah kita memang punya keinginan yang sama, apakah visi misi kita sama, apakah kita bisa sama-sama gitu ya. Walaupun memang secara jiwa kalian itu saling terhubung dan terkoneksi, tapi disinilah adalah periode yang benar-benar dia berpikir gitu loh ya, bahwa apakah memang ujungnya kita mau sama-sama atau tidak gitu ya. Karena dia sudah merasa bahwa hubungan ini mungkin gak sehat ya. Dia sendiri sadar gak sehat mungkin dari pola perilakunya dia ke kamu atau kamu yang ke dia gitu ya. Jadi kayak kok ini situasi hubungannya belum tentu sehat ya gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat di sini, karena banyak hal yang dia ngerasa bahwa aku mesti mempertanyakan. Karena kalau Sora lihat di sini kayak susah ketemu titik kompromi, titik berkompromi, kamu ngerti dia, kamu ngalah sama dia, dia ngalah sama kamu, tuh titiknya belum kelihatan gitu loh ya. Itu yang malah makin ngebuat dia kayak nggak yakin, pesimis, ragu gitu ya. Dia berharap sebenarnya hubungan ini tuh bisa masuk ke level yang lebih tinggi sebenarnya, tapi ya seperti ini situasi dan keadaannya sekarang gitu ya. Nah, kayak gitu kenapa dia diemin kamu. Lalu Sora, apakah pada akhirnya kita masih mungkin bisa untuk sama-sama, atau ada persatuan kembali, atau kayak gimana gitu ya. Kita coba lihat ya. Energi dari dia satu kartu, energi dari kamu satu kartu. Energi dia sebenarnya di sini masih ada harapan teman-teman. Ya, walaupun itu adalah sesuatu yang masih untuk jangka panjang. Nah, sementara kamu juga tahu secara intuisi kalian itu masih terhubung. Sebenarnya ini kartu yang belum, perjalanan ini belum sebagai sesuatu yang usai gitu ya. Di sini masih ada harapan, masih ada keinginan, sangat mungkin masih ada mimpi. Kamu pun secara intuisi tahu itu ya. Cuman dia memang butuh waktu untuk benar-benar meyakinkan dirinya untuk berpikir, teman-teman. Dan ini memang PR-nya adalah untuk bisa kalian itu sama-sama cara berpikirnya sama. Ya, karena di sini kamu juga masih punya energi mau memperjuangkan hubungan ini, tapi di satu sisi kamu juga tidak mau kamu tetap dalam tanda kutip juga susah untuk ngalah gitu ya. Jadi saran dari Sora, kalau memang mau hubungan ini untuk bisa jalan lagi, memang butuh yang namanya sama-sama menyeimbangkan gitu ya. Jadi nggak bisa selamanya hanya pikiran dia, hanya nggak bisa selamanya pikiran kamu ya. Kalau ini nggak ketemu solusinya, ini nggak ketemu jalan tengahnya, ini akan jadi sulit sebenarnya untuk hubungan ini berhasil. Artinya ada perjuangan, ada proses yang harus dilewatin kalau hubungan ini mau berhasil ya teman-teman. Oke, tuh sebenarnya hubungan ini sama-sama belum bisa mau lepasin, makanya dia memilih untuk ya udah deh aku diemin dulu, nggak langsung aku kasih keputusan teman-teman. Karena di sini ada energi belahan jiwa sebenarnya ya. Apakah dia ingin mengusahakan ke depannya? Teman-teman, hati-hati ya. Ini bukan hubungan twin flame, kebanyakan ini adalah hanya soulmate ya kalau Sora lihat di sini ya. Dan coba deh ya, mulai dari ketika kalian balik, coba baliknya itu sebagai teman dulu kalau Sora lihat di sini ya. Jadi ini mesti masuk sebagai energi teman dulu ya. Jadi jangan langsung sebagai pasangan. Teman adalah orang yang sama dengan kita. Ya, jadi kamu harus ngerti cara pikirnya dia ngerti cara pikirnya kamu, baru kalian bisa cocok sama-sama, gitu ya. Artinya memang di sini sangat mungkin ini harus ada di reset, masuk dulu kayak gini. Istilahnya tuh anggapnya itu jadi sahabat dulu, gitu ya. Jangan langsung jadi pasangan, karena kan ekspektasinya beda, cara pikirnya beda, gitu ya. Kalau Sora lihat. Nah,
nanti gitu ya, ketika sudah jalan, ketika sudah bisa ada energi keseimbangan, sudah lebih sama-sama memahami sebagai seorang teman gitu ya, kamu mengerti posisi dia, dia ngerti posisi kamu, baru mungkin ini relationship bisa sama-sama teman-teman ya. Tapi ini adalah energi yang dia belum lepasin kamu kok. Dia masih kangen kamu, dia masih mau cari tahu soal kamu. Intinya gitu. Oke? Tapi berikan waktu untuk orang ini, teman-teman. Nasihat buat kamu apa? Ya, berikan waktu. Biarkan orang ini berpikir sendiri, ya. Kalau kamu masih mau pertahanin hubungan ini hanya untuk saran yang mau pertahanin ya. Hindari untuk argumen sementara waktu. Karena kalau enggak dia makin pesimis, ya. Dia makin ngerasa, oh aku nggak yakin nih hubungan ini bisa jalan, gitu ya. Karena memang ada energi cinta di sana. Ini tapi jadinya love hate relationship gitu ya. Sayang tapi ribut melulu gitu ya. Jadi hindari dulu argumen gitu ya. Dan biarkan dia itu untuk berdealing dengan dirinya dia sendiri. Ya, belajar dulu biar dia tahu navigasi dirinya dulu gitu ya. Jadi kamu juga jangan cinta membabi buta sih kalau Sora bilang. Biarkan dia sendiri dulu dengan proses berpikir dia gitu ya. Biar dia merenung juga. Nanti kalau kalian terkoneksi lagi baru bisa diskusi. Kak Sora mau sampai kapan? Aku nggak bisa bilang berapa lama. Tapi di sini ada energi the star, ada energi harapan. Yang bisa kamu lakukan adalah jangan dia hilang arah, kamu juga hilang arah gitu ya. Jadi jangan dikejar-kejar teman-teman. Semakin kamu kejar, malah semakin dia ngerasa ditekan, makin dia nggak nyaman, yang ada dia makin jauh. Kalau kamu masih mau pertahanin. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah manifestasi yang positif. Coba renungin lagi gitu ya, pikiran kamu, pikiran dia. Coba tukar pikirannya, kalau kamu di posisi dia gimana, dan gimana caranya untuk kalian ketemu titik tengah jadi teman. Itu sih tugas PR-nya nomor 1 sekarang. Karena kalau Sora lihat di sini kayak kalian tuh kayak gimana ya, kayak bebek sama ayam ya, yang satu kuek-kuek, yang satu kuak-kuak gitu. Jadi agak susah gitu ya, masih ada perbedaan di sana. Dan jadi memang harusnya dibangun dulu jadi temenan dulu gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, justru kalau kalian bisa nyimbangin, bisa jalan lama, intinya gitu sih. Ya, jadi jangan ditekan dulu. Kamunya stres, dianya stres, kalian nggak kemana-mana. Oke? Kita lihat zodiak yang tadi udah Sora sebutin ya. Zodiaknya kita coba lihat alfabet ya. Bisa jadi ini alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, ya. Plat nomor kendaraan dan sebagainya. Buat yang masih pingin fokus energinya, Kak Sora aku mau fokus aja deh energi aku buat yang pasti-pasti aja, silahkan personal reading ya. Kalau di personal reading, aku juga akan cek kecocokan kalian ya. Kecocokan dua orang itu akan sangat mempengaruhi apakah memang benar-benar orang ini cocok apa enggak gitu ya. Kadang-kadang itu tidak bisa dipungkiri karena sudah bawaan lahir. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? SDXJZ CWODV EEFNNK 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Aku capek banget. Bye-bye.